Aprilia Maharani, NIM 2018-05-192. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perang sipil dan bangkitnya Islam di Tajikistan. Tajikistan adalah negara terkecil di kawasan Asia Tengah yang tidak memiliki wilayah laut dan luasnya hampir 2 kali lipat Provinsi Sumatera Utara. Negara dengan ibu kota Dushanbe tersebut berbatasan dengan Uzbekistan di barat, Kirgistan di utara, Cina di timur, dan Afghanistan di selatan. Tanahnya didominasi oleh pegunungan dan mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tajik. Awalnya merupakan salah satu wilayah penyusun negara poros komunis Uni Soviet, Tajikistan memperoleh kemerdekaan di tahun 1991 usai pecahnya Uni Soviet pada tahun yang sama. Sayang, nasib Tajikistan bisa dibilang mengenaskan karena tak lama sesudah merdeka, negara baru tersebut langsung dihentak oleh perang sipil. Terbelakang dan terjadinya perang sipil di Tajikistan. Perang sipil yang terjadi di Tajikistan hanya merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah berkuasa dengan penduduk muslim. Ketika Tajikistan merdeka, masyarakat atau penduduk muslim Tajikistan menyambut baik kondisi tersebut. Hal tersebut mengingat selama masih berada di bawah Uni Soviet, umat Islam sangat dibatasi dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Untuk itu, dengan merdekanya negara Tajikistan, masyarakat muslim memiliki harapan dapat menjalankan ajaran agamanya secara bebas. Hal tersebut sebenarnya memang nampak ketika pada awal kemerdekaannya. Pemerintah Tajikistan mengumumkan mengenai kebebasan dalam menjalankan ajaran agama Islam di Tajikistan. Sebenarnya, secara umum, kelompok pro-Rusia yang cenderung mendominasi pemerintah Republik Tajikistan telah menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya di Tajikistan. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama. Pada saat yang bersamaan, terdapat isu dan anggapan dari sekelompok umat Islam Tajikistan yang menyatakan bahwa lambat laun umat Islam akan ditindas seperti pada era Uni Soviet dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya atau bahkan mayoritas pejabat pemerintah masih dipegang oleh elit-elit lama, bahkan dapat dikatakan bahwa umat Islam tidak memiliki wakil di pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Tajikistan, muslimah diperkenalkan mengenakan jilbab. Namun, untuk dokumen resmi atau foto diri dengan jilbab tidak diperkenankan. Dalam soal beribadah, muslimah juga mengalami pembatasan. Komite Ilmuwan Islamic Center di Tajikistan mengeluarkan pernyataan yang melarang muslimah yang ada di negara tersebut datang ke masjid-masjid untuk beribadah atau mengikuti pelajaran agama. Kebijakan ini kontan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga para tokoh agama. Hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya bibit-bibit konflik antara pemerintah berkuasa yang merupakan elit-elit pro-Rusia dengan kelompok muslim. Pada awalnya, konflik tersebut ditandai dengan demonstrasi anti-pemerintah yang dilakukan oleh kelompok muslim di Dushanbe pada bulan Maret 1992. Dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada pertengahan bulan November 1993 tersebut, sekitar 1.000 pemberontak bersenjata menyerang Dushanbe dan juga kota kedua terbesar di Tajikistan yaitu Gulzar. Di kota-kota lainnya, masyarakat muslim juga berhasil menduduki gedung-gedung pemerintah yang letaknya strategis. 6 orang anggota pasukan pengawal presiden meninggal dalam serangan di kota Kalovs di Tajikistan Utara. 14 orang lainnya meninggal di kota-kota lain. Para pemberontak dipimpin oleh komandan pasukan elit muslim yang menentang para pemimpin yang berkuasa di pemerintahan Tajikistan yang dianggap akan menghalangi proses demokrasi di Tajikistan. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa pada bulan April 1992. Setidaknya seorang tewas dan 4 orang lainnya cedera ketika sebuah bom mobil meledak di jantung kota Tajik. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Darurat Negara, ledakan itu terjadi di luar Kementerian Darurat dengan menghancurkan jendela-jendela dan merusak bagian depan gedung. Ledakan terjadi sebagai suatu serangan. Dari data yang ada disebutkan bahwa seorang yang tewas itu ternyata seorang pengemudi sedan muatan Rusia Volga yang sedang menunggu di luar gedung. Mobil itu rusak akibat ledakan tersebut dan sejumlah kendaraan lainnya mengalami kerusakan.
Jika dikaji lebih lanjut, memang ternyata kerusuhan dan perang sipil yang terjadi di Tajikistan lebih disebabkan sentimen masa lalu, terutama jika menyangkut bekas negara Uni Soviet. Tegangan memuncak dan kemudian pada bulan Mei bentrokan kecil terjadi antara dua kelompok yang bertikai tersebut. Dalam perang sipil tersebut mengakibatkan sebanyak kurang lebih 70.000 korban jiwa. Berkat campur tangan PBB serta bantuan Iran dan Rusia, kelompok-kelompok yang sedang bertikai bias dipadamkan. PBB, Iran, dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut yang akhirnya berhasil menyetujui penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Tanggal 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Emomali Rahmanov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintah diberikan kepada kelompok Islam dan tentara Islam. Mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu, dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Hidupnya Islam di Tajikistan. Seperti halnya umat Islam di negara lain, kaum Muslim di negara yang terletak di Asia Tengah itu juga menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tahun 2008, umat Islam dari Republik Tajikistan mengirimkan sebanyak 5.200 jemaah haji. Sebuah jumlah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah jemaah haji 8 tahun silam. Menurut otoritas keagamaan Tajikistan, jumlah jamaah haji tahun 2008 melonjak 10 kali lipat dibanding tahun 2000. Inilah salah satu pertanda bangkitnya kembali agama Islam di negara yang mayoritas beretnis Tajik tersebut. Berseminya kembali ajaran Islam ditandai dengan tampilnya pemuka agama sebagai sosok penting di tengah masyarakat. Partai politik Islam pun tak lagi dilarang. Sejak 2006, negara yang menganut paham sekuler itu mulai diperbolehkan sekolah-sekolah mengajarkan mata pelajaran sejarah Islam. Orang-orang Tajik pun sekarang sudah berani memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Islam. Sekarang tak ada lagi pembatasan menjalankan ibadah. Jika dulu di negara ini tidak boleh ada masjid, sekarang masjid sudah banyak. Hal tersebut tentu disambut dengan penuh gembira oleh masyarakat penduduk Tajikistan. Mayoritas penduduk Tajikistan adalah penganut agama Islam. Sekitar 85% dari 6 juta penduduk negeri itu adalah Islam sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.